Baik, kali ini kita akan mencoba membuat suatu program asinkronus dari from scratch gitu ya. Pertama-tama kita akan mengimport dulu suatu library asinkronus yang kita sebut sebagai import async.io. Sangat make sense karena semua sintaksnya ada dalam sini. Kemudian saya akan mencoba membuat sebuah fungsi yang fungsi ini ngeprint tulisan gitu ya, pohon. Saya namanya fungsi pohon gitu ya. Dan print pohon. Kemudian setelah ia ngeprint pohon, dia bakal delay, bakal ada sleep dulu, time.sleep selama 0,5 detik. Kemudian kita akan ngeprint sesuatu yang lain, misalnya tanaman. Oke. Dan sekarang kita akan mencoba membuat ini dulu menjadi sebuah objek coroutine, menjadi sebuah coroutine yang bisa kita jalankan secara sinkronus bersama antar fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama adalah kita harus masukkannya ke dalam sebuah wrapper dulu, yaitu async dengan sintaks async ini. Dan ini sekarang menjadi sebuah objek coroutine, tetapi belum menjadi suatu fungsi yang benar-benar asinkronus. Kenapa? Karena masih ada blocking function di sini. Dan ingat, ketika kita membuat sebuah program asinkronus, kita tidak ingin ada bagian-bagian di mana ada blocking function ya. Oleh karena itu kita mempunyai gantinya di sini gitu ya. Karena selama 0,5 detik tidurnya ini kita ingin supaya si eksekutornya bisa menjalankan sesuatu yang lain, maka kita ganti ini menjadi await. Apa yang di await? Kita akan mengambil async.io.sleep selama 0,5 detik. Jadi async.io.sleep ini adalah pengganti program time.sleep gitu ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Dan kemudian sekarang kita akan mencoba ngeran pohon ini dengan cara asinkronus. Tentu saja async.io.run. Sebenarnya terdapat cara lain untuk menjalankan sebuah fungsi asinkronus, tapi saya akan bahas itu nanti. Oke, ketika kita menjalankan ini, pohon, tanaman. Nah, sekarang untuk sebuah program asinkronus itu untuk terlihat ke asinkronus-nya gitu ya, kita ingin program ini kan biasanya nggak satu gitu, fungsi ini biasanya nggak satu, coroutine ini biasanya ada banyak, kita ada beberapa coroutine yang kita ingin jalankan secara concurrent, secara bersamaan. Oleh karena itu ada masalah di sini gitu. Masalahnya adalah async.io.run ini hanya menjalankan satu coroutine. Oleh karena itu biasanya kita mempunyai suatu coroutine, di mana si coroutine-nya ini isinya adalah coroutine yang lain. Async def main, biasanya kita sebutnya main. Dan ntar yang dijalankan oleh async.io.run ini adalah mainnya. Oke. Baru dalam main ini kalau kita punya coroutine yang ingin kita laksanakan, kita masukin di dalam sini. Pohon. Tapi ketika kita run ini terdapat sebuah masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah runtime warning coroutine pohon was never awaited. Oke. Jadi untuk sebuah coroutine itu bisa kita panggil, ingat lagi kita harus meng-await-nya. Dan sebenarnya kita sudah melakukan ini sebelumnya, yaitu yang di sebelah sini. Kita sudah meng-await, memanggil sebuah coroutine async.io.sleep gitu ya, selama 0,5 detik. Dan sekarang baru kita jalankan di sini. Pohon, tanaman. Sekarang bagaimana kalau saya ingin misalnya ngeprint suatu tulisan di sini halo? Apa yang akan terjadi? Pohon, tanaman, halo. Dan ini terlihat agak aneh. Kenapa? Karena justru kita ingin supaya selama 0,5 detiknya ini, selama 0,5 detik ia tidak melakukan apa-apa, fungsi pohon ini tidak melakukan apa-apa, ia memberikan eksekutornya ke main ini, kemudian supaya si main ini bisa ngeprint halo dulu selama 0,5 detik itu, baru ia menjalankan sesuatu yang lain. Tapi itu tidak terjadi di sini. Kenapa tidak terjadi di sini? Karena ketika async def main ini dijalankan, ia akan melihat await pohon. Yang ia pikirkan adalah saya akan meng-await, saya akan menyelesaikan coroutine ini sampai selesai. Jadi kalaupun di dalamnya itu terdapat sleep selama 200 detik atau misalnya eternity gitu, sampai selama lama-lamanya, ya ia akan menyelesaikan dulu selama lama-lamanya itu, baru ia akan melanjutkan ke print halo ini. Dan ini terlihat sangat-sangat tidak berguna. Jadi apa gunanya dong asynchronous IO? Justru kan kita ingin asynchronous programming itu supaya
ketika ia menunggu, kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang penting yang akan saya coba selesaikan selama video ini. Dan ntar di akhir video ini bakal ada suatu kesimpulan yang penting sekali sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya Anda sudah merasa di tengah itu sudah merasa agak paham gitu, ada baiknya selesaikan dulu videonya sampai akhir gitu ya. Bisa kesimpulannya kelewat karena kesimpulannya penting. Pertama-tama saya akan mengenalkan suatu konsep task. Task itu adalah tugas yang ketika ada dalam suatu coroutine, maka coroutine itu akan melihat tugasnya sebagai suatu hal, suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oke, sesegera mungkin. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat saja dulu. Task sama dengan misalnya async io.create task pohon. Oke. Sekarang kita akan coba laksanakan ini supaya kita melihat bagaimana cara kerjanya. Halo pohon. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama dilaksanakannya adalah halo dulu, bukan tasknya. Yang kedua adalah ia hanya ngeprint sampai pohon dan tanamannya nggak ikut di print. Oke, gitu ya. Oke. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama, kenapa halo dulu yang di print? Karena task ini sekali lagi suatu hal yang harus dilakukan oleh si coroutine ini, oleh si eksekutornya sesegera mungkin. Dan maksud sesegera mungkin di sini adalah si main ini akan menyelesaikan dulu semua tugas yang harus ia lakukan sampai ketika ia sudah tidak punya tugas lagi yang harus ia lakukan, atau ketika ia sedang tidak melakukan apa-apa. Oke, misalnya sedang kita await sleep, baru ia melaksanakan tasknya gitu. Sebagaimana yang kita lihat di sini, main ini memiliki suatu tugas utama dulu, yaitu ngeprint halo. Setelah ia selesai ngeprint halo, baru ia melihat, oke, saya nggak ada kerjaan sekarang, saya harus menyelesaikan, saya baru akan melaksanakan task yang harus saya lakukan, tugas-tugas yang harus saya lakukan, yaitu pohon. Nah, kenapa nggak sampai tanaman? Karena ketika ia masuk ke coroutine pohon ini, kemudian ia ngeprint pohon, kemudian di sini ada await async io.sleep sama 0,5 detik. Main ini akan melihat, oke, sekarang saya nggak ada kerjaan, sekarang saya nggak memiliki kerjaan lain, saya harus menunggu selama saya di await di dalam tugas saya akan kembalikan ke main, ke utamanya. Kemudian karena di situ juga ternyata nggak ada kerjaan, akhirnya si main ini memutuskan, oke, saya berhenti aja. Jadi sebenarnya kalau kita ingin supaya print pohon ini sampai tanaman, maka kita harus mengawait si tasknya. Mengawait task ini pada dasarnya ia berarti bilang, oke, setelah ia ngeprint halo gitu ya, tugas utama selanjutnya adalah ia menunggu tasknya sampai selesai. Halo pohon tanaman. Tapi ini justru jadi sama dengan yang contoh di mana kita ngeprint pohon, menunggu, ngeprint tanaman, baru ngeprint halo. Tapi yang ini dibalik itu, halo pohon tanaman, dan tetap aja ada menunggunya. Apa yang terjadi di sini? Ya sama gitu. Yang terjadi di sini adalah ia akan melaksanakan async main, ia akan ngeprint halo tugas utamanya, kemudian tugas keduanya yang await task sampai tasknya ini selesai. Tapi yang kita inginkan adalah kita mengawait tasknya, ya kita ngeprint pohon dulu, baru ngeprint halo, baru ngeprint tanaman. Mungkin kita akan tergoda untuk bilang, oke, bagaimana kalau kita mengawait tasknya sebelum print halo? Await task. Tapi yang justru terjadi di sini ya sama aja dengan yang sebelumnya, yaitu await task ini ia akan await tasknya sampai selesai pohon 0,5 detik, baru ia ngeprint tanaman. Bagaimana cara membuat program yang kita begitu inginkan gitu ya, jadi gregetan gitu kan, karena nggak selesai jadinya. Nah, salah satu caranya mungkin bagaimana kalau kita mengawait async io.sleep di sini selama 0 detik. Ini agak menarik sebenarnya. Halo, pohon dulu baru halo. Apa yang terjadi? Kenapa pohon dulu baru halo? Oke, kita lihat cara berpikirnya. Pertama, main ini dijalankan. Ia melihat ini, kemudian ia berkata, oke, saya memiliki suatu tugas, yaitu pohon, yang harus saya laksanakan sesegera mungkin. Kemudian ia lanjut ke line selanjutnya. Oke, ternyata sekarang ada await async io.sleep, dan selama 0 detik ini
saya tidak melakukan apa-apa selama 0 detik ini, saya bisa melakukan suatu hal yang lain. Dan hal lain apa yang harus ia lakukan? Hal lain yang harus ia lakukan adalah melaksanakan tugasnya, melaksanakan tasknya. Jadi selama 0 detik ini akan kembali, ia akan pergi ke pohon ini, kemudian ngeprint pohon. Nah, tapi karena di sini ada await 0,5 detik gitu ya, ada await 0,5 detik, dan ia harus menunggu. Kalau ia ingin menyelesaikan tugas ini sampai selesai, ia harus menunggu 0,5 detik. Tetapi di sini ia hanya boleh menunggu selama 0 detik. Ya akhirnya si task ini nggak sampai selesai gitu. Akhirnya ia ngeprint halo dulu. Nah, kenapa ia nggak ngeprint sampai tanaman? Kenapa abis itu selesai gitu programnya? Karena ketika main ini sampai selesai ngeprint halo di sini, halo gitu, apa yang terjadi selanjutnya adalah ia kembali lagi untuk mencoba melaksanakan tugasnya itu. Tapi karena di tugasnya itu ia masih menunggu, misalnya selama 0,5 detiknya ini belum selesai, dan ketika ia memiliki tugas dan tugasnya adalah menunggu, si main ini akan berpikir, oke, karena sekarang saya nggak melakukan apa-apa, saya selesaikan saja programnya gitu. Yang berarti sebenarnya kalau kita ingin supaya tasknya ini dikerjakan sampai selesai, kita harus membuat si main ini menunggu si pohonnya ini sampai selesai, si tugasnya ini selesai dilaksanakan, yaitu await task. Ini baru kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu pohon halo tanaman. Pohon halo tanaman. Yang ini yang kita inginkan. Oke, sekarang ada cara lain. Cara lainnya adalah menggunakan namanya gather. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi lain di sini. Fungsi halo. Di mana fungsi halo ini kita masukkan program print halo kita. Oke, jadi kita nggak pakai task di cara ini. Kita akan menjalankan mengawait async io.gather. Gather ini dia akan mengumpulkan korotin-korotin yang lain dan akan menjalankannya otomatis secara asinkronus. Pohon dan halo. Tada, pohon halo tanaman. Ini adalah salah satu cara lain yang bisa kita laksanakan selain menggunakan task. Tapi kenapa kita nggak menggunakan cara ini dari awal? Karena ketika pada kenyataannya gitu ya, ketika kita menjalankan antara ada banyak puluhan atau ratusan atau ribuan korotin dalam satu waktu yang sama gitu ya, ini bukan cara yang visible karena mungkin kita ingin mendahulukan satu tugas lebih dari tugas yang lainnya, atau kita ingin mendahulukan suatu pekerjaan lebih dari pekerjaan yang lainnya, atau suatu korotin lebih dari korotin yang lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini yang saya bilang penting adalah kita harus mengetahui bahwa memang pemrograman asinkronus ini agak memusingkan, tapi ini akan memusingkan dan bakal lebih memusingkan kalau kita menganggap ini adalah program yang sinkronus. Jadi cara supaya kita bisa membuat program yang benar-benar asinkronus adalah ketika kita mempelajari program yang asinkronus, kita harus benar-benar memahami bahwa program asinkronus ini memiliki sifat-sifat, memiliki pola-pola pekerjaan, memiliki cara bekerja yang memang berbeda dengan program yang biasa kita jalankan. Kita harus menerima itu dulu, baru kita bisa progres gitu ketika mempelajari program asinkronus ini. Dan saya berharap video ini bisa menjadi penjelas dalam banyak hal yang mungkin dipertanyakan mengenai pemrogram asinkronus. Di contoh-contoh selanjutnya bakal ada contoh-contoh yang berdetail dan mungkin lebih berguna lagi dibanding contoh ini dalam pemrogram asinkronus. Dan stay tune dan jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya.